bersyukur Tuhan jika Engkau tetap menyertai dan menolong kami, karena kami percaya Engkau adalah penolong kami, Engkau adalah perlindungan kami, Engkau kekuatan kami. Di saat kami dalam keadaan kesesakan, kami tahu hanya Engkaulah penolong dan gunung batu kami. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenangan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu
Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhan di atas segalanya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami agungkan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Sepanjang umur hidupku, Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. mari katakan sekali lagi, Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami persilakan Pak Nelson untuk membuka kita dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu sudah sampai di rumahmu ini. Walaupun ini tempat yang sederhana, tetapi hati kamilah yang kau mau raih. Dan ajar kami untuk memberikan hati kami kepadamu sepenuhnya. Dan betul Tuhan bahwa kami tidak mungkin lepas dari Engkau. Kami bersyukur karena memiliki Tuhan yang begitu setia, begitu baik, begitu mengasihi kami, begitu sabar terhadap diri kami. Dikala kami lemah, Engkau menguatkan kami. Dikala kami jatuh, Engkau mengangkat kami. Dikala kami merasa begitu berat, Engkau meringankan hidup kami. Terima kasih untuk pelukan kasih sayang-Mu yang terus Kau nyatakan hari lepas hari, siang dan malam, terlepas bagaimana hidup kami, terlepas dari apa yang kami hadapi. Tapi Engkau tetap sama, setia, tetap mengulurkan tangan, mengasihi, melindungi, memberkati. Terima kasih Bapa. Karena itu di dalam kesadaran yang penuh, biarlah kami sungguh-sungguh tunduk kepada otoritas-Mu di dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan, kami belajar terus fokus kepadamu, baik pikiran dan hati kami. Semua kami, baik yang memimpin ibadah ini dan tim yang berkhotbah, Infokus, dan juga Pak Pur dan semuanya Tuhan, Engkau memberkati semua kami supaya kami lakukan untuk Tuhan. Karena itu maka secara bersama-sama kami mengatakan bahwa ibadah ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu,
Hari ini kita akan menyanyikan sebuah lagu kita tentang datanglah ke bait sucinya. Kita bersyukur jika sampai hari ini pun kita boleh datang ke bait Tuhan, ke gereja, bersama-sama berkumpul saat ini. Itu semua adalah karena kebaikan Tuhan bagi kita. Kita nyanyikan datanglah. Kita angkat satu buah lagu pujian lagi, dan setelah itu kalau ada yang mau bersaksi kami persilahkan ke depan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Citalah
kalau tidak ada lagi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lagu ini menyatakan bahwa musim akan selalu berganti. Bahkan di dalam kehidupan kita pun, suasana hati kita selalu berganti. Kadang kita merasa sukacita, kadang pun kita merasa ada duka cita. Tetapi percayalah, apapun keadaan kita, kita percaya bahwa Tuhan tetap akan memberkati kita. Tuhan akan tetap pelihara kita. Tuhan akan melindungi kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selama
Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, bahkan juga senantiasa mendengarkan kesaksian yang memberkati kami. Dan juga pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan, sehingga pada saat firman Tuhan disampaikan, kami boleh dikuatkan kembali, kami boleh diteguhkan kembali, sehingga kami memperoleh kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan dari Mazmur 108. Ya. Mazmur 108 dengan dikatakan di sana, dengan Allah kita melakukan perkara yang besar. Ini dengan Allah kita melakukan perkara yang besar. Kenapa ini pemazmur mengatakan bahwa dengan Allah kita melakukan perkara yang besar? Kita buka, saya akan bacakan ini, dikatakan di sini, nyanyian Mazmur Daud. Ya. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepada-Mu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagi-Mu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Supaya terluput orang-orang yang Kau cintai, selamatkanlah dengan tangan-Mu dan jawablah aku. Allah telah berfirman di tempat kudus-Nya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagi Sikem, dan lembah Sukon hendak kuukur. Gilead punyaku, Manasya punyaku, Efraim ialah perlindungan kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku, Moab ialah tempat pembasuhanku, kepada Edom aku melemparkan kasutku, dan karena Palestina aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapa yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuang kami dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab ia sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak para lawan kita. Nah, di sini katakan Mazmur pasal 8 ayat 14 mengatakan, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak para lawan kita. Namun perbuatan-perbuatan besarnya kita lakukan dimulai dari perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ya. Lakukan bagi kita umatnya. Ya. Kita akan simak dua hal indah perihal perkara-perkara dari Allah dan pekerjaan besar yang dapat kita lakukan yang terdapat dalam Mazmur 108 ini. Yang pertama, perbuatan besar yang Allah lakukan bagi kita. Jadi perbuatan besar yang Allah lakukan bagi kita, pertama ya, Allah tertarik dengan umatnya. Jadi Allah tertarik dengan umatnya. Karena dikatakan ayat 7, supaya terluput orang-orang yang kucintai. Artinya bahwa Allah itu menyertai umatnya, mengasihi umatnya. Ini adalah suatu yang dikatakan oleh pemazmur,
Allah tetap mencintai umatnya, umat pilihan. Karena itu di dalam perjanjian baru Tuhan buktikan bahwa Allah mewujudkan cintanya dengan apa? Dengan kedatangannya ke dunia. Karena pada Allah dalam Yohanes pasal 1 dikatakan bahwa Allah itu menunjukkan kasihnya melalui kedatangannya dengan Dia datang menjadi manusia. Ini cinta kasihnya. Dia datang menjadi manusia sama dengan kita. Bahkan Dia menunjukkan suatu hal, pelajaran-pelajaran bagi kita. Dengan apa? Dengan kehidupannya. Allah yang tadi dalam perjanjian lama dinyatakan dalam kehidupan, dalam perjanjian baru, Allah menyatakan dirinya sama supaya apa? Menuntun orang-orang yang Dia cintai, orang-orang yang dikasihi, supaya kita menjadi teladan bagi Dia. Kita menjadi teladan, berkata Allah itu menjadi teladan bagi kita. Dia menunjukkan, sehingga Dia menunjukkan dalam kehidupannya, beginilah cara kehidupan kita. Dia karena itu dikatakan Dia pergi mengasihi orang-orang. Dia pergi ke desa, ke kota, Dia menunjukkan bahkan yang telah kita peringati. Pada saat Dia memberi contoh, Dia memberi kesempatan, Dia menyendiri untuk berdoa. Pagi-pagi Dia datang berdoa. Dia pergi ke bait Allah menyampaikan firman Tuhan. Bahkan Dia pergi juga pada saat Dia ke perjamuan, pada saat Dia melakukan perjamuan, dan juga pada saat Dia menghadiri pernikahan. Bahkan dikatakan Dia siapkan segala sesuatu pada saat kematiannya. Inilah kasihnya. Pada saat Dia disalibkan, Dia tetap menyatakan bagaimana perkataannya, 7 perkataannya disalib. Bahkan setelah Dia dikuburkan, Dia juga bangkit dan naik ke surga dan menjanjikan tentang Roh Kudus akan turun. Nah, ini satu bukti kasih Allah. Jadi kasih Allah itu, yang katakan kasih Allah itu diwujudkan melalui kesaksian hidupnya. Satu hal. Karena Ia mengatakan kuasanya untuk memberi kemenangan bagi kita. Ia memberi kuasanya memberikan kemenangan bagi kita. Inilah kuasanya memberi kemenangan. Inilah alasannya kenapa Allah itu mencintai kita, supaya kita menang di dalam kehidupan perjalanan hidup kita. Akhirnya kita berkemenangan. Ya, ini. Bahkan ayat 7b dikatakan, selamatkanlah dengan tangan kananmu dan jawablah. Tuhan dengan kematiannya di kayu salib kita diselamatkan. Diselamatkan bukan hanya secara jasmani, tetapi diselamatkan secara rohani. Ini diselamatkan. Jadi kita harus tenang karena Tuhan menjamin keselamatan kita. Keselamatan boleh dikatakan Tuhan sediakan. Ini yang pertama. Ia menggenapi firman-Nya supaya apa? Supaya umatnya dapat bersukacita akan Dia. Ya, inilah dikatakan. Di dalam ini supaya umatnya itu bersukacita. Ya. Karena kalau kita lihat saat ini orang sudah susah bersukacita. Karena tekanannya luar biasa. Orang saat ini katakan susah bersukacita. Ya kan? Apalagi sekarang pakai masker. Ya kan? Cuman matanya ya yang kelihatan gitu kan. Nggak ada lagi senyum kita kelihatan sana. Ya, cuman senyumnya kita lihat dari mata gitu. Ya kan? Seperti yang dikatakan di kitabnya Rahel. Rahel itu suka matanya bersinar gitu kan. Nah, sekarang kita lihat hanya apalagi orang itu udah pakai kacamata. Udah susah kita lihat senyum, ya kan? Ya, apalagi kacamata. Inilah yang terjadi. Jadi Allah itu setelah kita dicintai, kita diselamatkan, supaya Allah itu memberikan sukacita kepada kita.
Ya seharusnya kita ya di dalam situasi gini tetap ada sukacita. Sukacita kita tunjukkan melalui apa? Melalui kesaksian hidup kita. Ya, kita bersukacita. Ya. Karena itu ada sukacita katanya amin. Ada sukacita amin. Karena apa? Mungkin karena dipaksa juga oleh WL-nya gitu kan. Ada sukacita terpaksa dia. Tapi di dalam hatinya yang Allah inginkan, yang Tuhan inginkan, kita itu bersukacita lahir dari hati kita. Ya kan? Ada sukacita. Nah ini. Karena itu ayat 8 sampai 10 dikatakan Allah telah berfirman di tempat kudusnya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagi Syichem dan lembah Sukon hendak kuukur. Nah ini. Gilead punyaku, Manasye punyaku, Efraim ialah perlindunganku, kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku, Moab ialah tempat pembasuhanku, kepada Edom aku melemparkan kasutku, dan karena Filistin aku bersorak-sorai. Ini dikatakan bahwa ini semua punya Allah. Tetapi diberikan kepada orang-orang yang dikasihinya. Buktinya pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan berjanji akan memberikan Kanaan kepada mereka. Tetapi di tengah-tengah perjalanan mereka harus berjuang. Karena semua di Moab ada orang. Di Syichem ada orang. Mereka harus hadapi itu, baru mereka memilikinya. Ternyata di sana dikatakan Tuhan mengizinkan orang yang dia cintai itu berjuang untuk mendapatkan yang Tuhan berikan. Nah ini. Semua milik Tuhan diberikan Tuhan kepada kita. Nah tinggal kita, apakah kita mau berjuang untuk mendapatkan itu? Kalau enggak berjuang, kita enggak akan dapatkan. Kalau orang Israel tidak berjuang sampai ke Kanaan, mereka enggak akan sampai ke sana. Tetapi karena tuntunan Tuhan, sehingga mereka mengalahkan musuh-musuhnya, sehingga mereka mendapatkan Kanaan. Saya rasa kehidupan kita juga gitu. Tuhan telah memberikan kepada kita semua. Tinggal apakah kita mau berjuang atau tidak, melangkah atau tidak. Apa kita hanya stop gitu, tapi nggak berjuang? Ya, Tuhan sebenarnya memberikan keberhasilan kepada kita. Dikasih langkah demi langkah. Nah ini sebenarnya yang terjadi. Jadi kalau kita ada perjuangan, di situ Tuhan telah menyediakan. Karena itu katakan Yosua, setiap tempat yang kamu injak akan kuberikan kepadamu. Ini juga. Jadi perlu kita, Yesus juga pada saat menunjukkan datang kita, dia berjuang juga memberi contoh. Nah kita juga diajari, diberikan Allah tempat-tempat itu untuk kita perjuangkan, untuk kita rebut, supaya kita mendapatkan. Tapi kalau kita stop, ya berkatnya stoplah di situ gitu kan. Nggak ada, ya kan? Nah ini salah satu hal yang menarik. Ia membuktikan dirinya bahwa hanya dialah satu-satunya penuntun dan penolong bagi umat. Dia penolong. Tuhan sebenarnya menolong kita. Kalau kita mau, Tuhan menolong kita. Kalau kita melangkah, Tuhan menolong kita. Ayat 11 sampai 13 dikatakan, siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Ya, bukankah Engkau ya Allah yang telah membuang kami dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sialah penyelamat dari manusia. Nah, ditunjukkanlah bahwa pemazmur itu ditolong terus. Bagaimana dia disertai oleh Tuhan, dibawa dia ke Edom, dibawa dia ke tempat di sana dia supaya dia bisa mengalahkan. Ini
bagaimana doa pemazmur itu dia setelah dalam perjalanan hidupnya dia mengalami ini, sehingga Tuhan katakan bahwa Tuhanlah yang menolong. Yang kedua, beserta Allah umatnya dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Nah, ini yang pertama tadi, Tuhan menunjukkan perkara perbuatan dahsyat yang Dia berikan kepada kita. Sekarang apa? Beserta Allah umatnya dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Nah, sekarang itu beserta Allah kita sebenarnya mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Pertama, mengalahkan musuh. Itu adalah suatu pekerjaan besar yang dapat dilakukan umat Allah. Jadi kita harus bisa mengalahkan musuh kita. Musuh kita pertama apa di sana? Ayat 14. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Nah, beserta Allah, Dia sendiri akan menginjak-injak ya para lawan kita. Ternyata kita sebagai orang yang dicintai Allah, orang yang dikasihi Allah, di dalam perjalanan hidup kita, kita punya musuh. Kita punya musuh yang tanpa kita sadari. Ya. Musuh yang pertama adalah, kalau kita lihat di sana, musuh kita umat Allah yang pertama itu iblis. Jadi inilah musuh kita yang pertama yang harus kita jaga adalah iblis ini. Karena iblis nggak senang kalau kita taat kepada Allah. Ini paling nggak senang. Iblis akan terus mengganggu kehidupan kita kalau kita taat kepada Allah. Itu kuncinya. Saya kasih contohnya seperti yang dia lakukan Adam dan Hawa. Mereka boleh keluarga bahagia. Ya. Mereka boleh dikatakan di sana hidup damai. Nah, karena iblis melihat si Adam dan Hawa ini takut akan Tuhan, sehingga dia datang untuk apa? Menggoda. Iblis tidak berani masuk ke dalam Hawa dan juga kepada Adam. Karena apa? Di sana mereka bersama-sama dengan Allah. Sehingga iblis itu menggunakan itu ular tua. Dia berbicara apa? Kalau engkau makan buah, semua buah pohon ini boleh kau makan buahnya, bukan? Nah, datang si Hawa, enggak, kecuali yang di tengah, katanya enggak boleh kau makan buahnya. Coba kau makan, nanti kamu akan sama dengan Allah. Mulai pertama iblis itu mempengaruhi pikiran kita. Ini pikiran kita bisa diketahui. Pikiran kita dirangsang oleh iblis, sehingga yang tadinya kita setia kepada Tuhan mulai meragukan, mulai melihat benar juga ya apa yang dikatakan iblis gitu. Ya, selama ini saya nggak tahu itu bahwa pohon itu, baru dia bisa melihat pohon itu. Oh, ternyata pohon itu menarik juga, sedap dikelihatannya. Yang selama itu dia abaikan, ternyata pada saat iblis menggoda, dia mulai pikirannya dirangsang. Itu juga yang dihadapi oleh Yudas. Yudas juga dalam Yohanes pasal 13 ayat 2, ketika ada suatu perjamuan kudus di sana iblis datang membisikkan kepada Yudas rencananya. Yang tadinya Yudas nggak kepikir lagi untuk menjual Yesus. Di sana dikatakan pada saat itu iblis itu membisikkan sehingga Yudas sadar. Dia langsung menyerahkan, menghubungi mahkamah agama, sehingga
Yesus ditangkap. Jadi yang pertama iblis itu bekerja dalam hidup kita melalui pendengaran kita, kita bisa dipengaruhi. Jadi kalau mulai kita dipengaruhi apa? Mulai khawatir. Ya, seperti tadi kesaksian tadi. Bikin pekerjaan. Tetap mulai dipengaruhi. Aduh, ini kopi ini katanya. Kalau anak saya kesana kemari, bagaimana makannya? Yang tadinya ada keyakinan, tapi setelah dipengaruhi oleh iblis itu mulai goyah. Ini seringkali itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Iblis itu terus mengganggu. Kalau kita lihat terus dalam perjalanan murid-murid Yesus, terutama Petrus juga mengalami seperti itu. Pada saat Yesus mengatakan penderitaannya, boleh dikatakan Petrus itu menarik Tuhan Yesus. Jangan bilang gitu katanya kan. Apa kata Tuhan? Hei iblis, iblis yang mengikuti kamu. Ternyata iblis juga mengikuti orang-orang percaya, orang-orang yang dicintai itu diikuti terus. Jadi Anda harus sadar bahwa iblis itu terus mengikuti kita. Untuk apa? Menjatuhkan kita. Ini yang perlu kita jaga. Karena itu dikatakan tetaplah berdoa. Ya kan? Ini kita berjaga-jaga berdoa. Nah itu dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Artinya perlu di sana kita terus berjaga-jaga dalam kehidupan kita supaya iblis tidak memanfaatkan. Kadang gitu. Coba kalau kita ini selalu dirangsang pikiran kita. Ya, kadang-kadang ini tuh memang benar. Coba kalau anak kita keluar, ya, lihat jam, udah mulai gelisah. Wih, nanti pikirannya udah melayang-layang. Ya kan? Ini bisa terjadi. Wah, ini kan sekarang itu banyak geng motor, banyak ini. Mulai dipengaruhi. Kadang-kadang kita dipengaruhi terus jadi gelisah. Pada saat satu titik kita udah berdoa kan. Tapi kadang-kadang kita itu mempengaruhi pikiran kita juga. Ayolah katanya, ayo. Akhirnya kadang-kadang ini bisa terjadi dalam hidup kita. Ya. Berdoa, terus iblis bisikan lagi, berdoa, iblis bisikan lagi. Akhirnya kekhawatiran. Coba kalau kita marah. Ya. Marah itu semakin kita marah, semakin iblis itu ayo. Semakin juga ini kita lebih marah. Nah, itu banyak orang situ karena marah. Dipengaruhi iblis terus. Ya, contoh ibu-ibu aja. Kalau lihat anaknya rewel, ya kan? Disuruh nggak mau, disuruh dia nggak mau. Akhirnya mulai emosi dia. Ya, mulai si iblis itu mempengaruhi dia pikirannya. Yang tadinya sabar, akhirnya terus dikosong oleh iblis. Akhirnya nggak sabar. Sampai ada orang yang membunuh anak. Ini pengaruh. Apalagi saat ini. Ya kan? Ya ini kadang-kadang ini iblis ini pintar dia untuk melalui kita. Mulai kita, ya. Contohnya mulai kita rajin baca Alkitab. Udah. Langsung satu pasal aja udah mulai ngantuk. Ya kan? Ya kan? Iblis nggak senang itu kalau kita baca Alkitab. Ya kan? Ini pengaruh. Jadi kita harus menyadari bahwa sampai sekarang pun iblis masih bekerja untuk apa? Menjatuhkan orang-orang yang dicintai Tuhan. Ya kan? Ini. Masih kalau kita baca Alkitab itu masih terus. Iblis sebelum saatnya nanti, saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, iblis makin giat. Terutama dalam suasana COVID sekarang ini, makin banyak ketakutan, kan? Makin kaku. Akhirnya apa? Sudah mulai orang ditanamkan apa? Mulai cuek orang. Ya kan? Sekarang kan kita udah aneh kan? Kita kumpulan ini biasanya salam tangan, enggak lagi, ya kan? Biasanya dekat-dekat, enggak lagi. Ini kan pengaruh. Jangan dekat, gitu. Ini
ada ditanamkan situasi seperti itu. Ketakutan itu mulai dimunculkan. Ketakutan itu merambat. Ya, ini satu hal. Pertama itu kita harus waspada dengan apa? Karena itu ayat 13. Dan dia berkata, hai anak iblis. Ya, Kisah Rasul. Hai anak iblis. Berarti ada bapaknya. Ini masih anak iblis ini. Dikatakan oleh Paulus. Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidaklah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu. Ini pekerjaan iblis. Ini masih anak iblis. Bukan belum turun bapaknya. Ya kan? Kalau bapaknya mungkin lebih sadis gitu kan. Iblis itu terus untuk membelokkan jalan Tuhan. Hati-hati ya. Jadi iblis itu kerjanya untuk membelokkan supaya kita menyimpang lah. Kalau sudah kita menyimpang nggak diganggu lagi. Ya, kalau kita setia diganggu kan. Ya. Ya, ini satu hal yang saya pikirkan iblis itu sampai sekarang bekerja. Luar biasa saat bekerja. Ya. Jadi perlukah kita mengambil, karena itu dalam Efesus dikatakan 6. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ayat 10-nya. Hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan. Kita ambil seluruh perlengkapan Allah. Supaya kita dapat bertahan apa? Menghadapi musuh kita itu, yaitu iblis. Ya kan? Kita ambil senjata Allah itu. Kita bisa bertahan. Ya, kita ambil. Kalau orang nggak berperang, nggak punya senjata, dia kalah. Ya kan? Kenapa manusia saat ini memperlengkapi setiap negara dengan alat-alat canggih, pertahanan yang luar biasa, menciptakan senjata untuk membunuh supaya bisa mempertahankan negaranya. Demikian juga kita. Sebenarnya setiap hari kita berperang dalam hidup kita. Ada peperangan rohani. Ya. Peperangan rohani di sana boleh hal yang kita perangi itu ada. Ada pemerintah, ada penghulu-penghulu, ada penguasa-penguasa, ada roh-roh jahat. Ada 4 tingkat di sana yang akan kita hadapi. Kalau roh jahat itu masih mudah, dalam nama Yesus pergi. Mulai penghulu sudah makin berpengalaman. Penghulu ini bisa lebih apa? Lebih canggih tubuh muslihatnya. Nah, ini yang musuh umat Allah yang kedua adalah cinta akan dunia. Ya kan? Mulai cinta akan dunia ini. Jadi iblis berperan cinta akan dunia ini. Luar biasa. Jadi cinta dunia. Karena itu ada kan selalu, aku mau hidup 1000 tahun lagi. 100 tahun dia udah nggak ngapan gitu kan. Saya 58 aja udah mulai lupa gitu kan. Ini mau 1000 tahun, bayangkan aja, ya kan? Yang umur 50 sudah mulai kadang-kadang ada yang udah 70 kan. Cari kacamata, di mana kacamata saya itu, ada profesor itu kan. Ya, dia lagi cari-cari kacamata. Tahu-tahu kacamatanya di atas kepalanya gitu kan. Itu kacamata. Oh iya katanya. Ya kan? Ya, kadang-kadang ini cinta dunia ini.
sehingga dia pengen hidup di dunia ini. 1000 tahun, bayangkan aja. Dia nanti udah dia jadi bayi lagi, tumbuh lagi giginya. Ya kan? Di kampung saya dulu ada gitu. Ada orang Padang ya kan. Dia jadi bayi lagi, tumbuh lagi giginya. Karena usianya sudah terus, nggak tahu berapa puluh tahun itu, udah ada 100 tahun mungkin lebih. Jadi dia seperti bayi lagi. Jadi inilah cinta akan dunia. Karena itu dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dikatakan di sana. Satu orang bisa baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 15? Ya. Kita coba bandingkan di sana. Pasal 1 Yohanes ini. Ayat 15. Ya, bisa satu orang bisa baca. Yang sudah dapat dibaca 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-16 ya. Nah ini dunia juga menawarkan. Dunia juga bisa membuat orang tertarik. Tertarik dengan apa? Dengan hal-hal duniawi ini. Karena ketertarikannya dia betah tinggal di dunia ini. Ya kan? Betah tinggal di dunia. Jadi ada 3 hal. Dunia juga menawarkan hal yang menarik. Akhirnya apa? Dia mengasihi dunia. Ya. Dia bisa pesta pora di dunia ini. Jadi ini masalahnya bisa kita bandingkan di sini. Yakobus pasal 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Ini dikatakan kepada orang-orang yang sudah percaya tetapi yang tidak setia. Hatinya membelok. Jadi mengikuti jalan dunia ini. Yang tadinya dia ikut Tuhan tetapi enggak setia, ada pembelokan di sana. Akhirnya dia apa? Cinta akan dunia ini. Dia bersahabat dengan dunia ini. Ya kan? Bersahabat dengan dunia. Bermusuhan dengan Allah. Jadi kalau kita bersahabat dengan dunia ini, kita bermusuhan dengan Allah. Sehingga segala sebenarnya yang ada di rumah kita itu, yang ada semuanya itu milik Tuhan. Yang kita cinta itu milik Tuhan. Jangan kita berkata itu kalau itu hilang saya akan mati gitu kan. Itu mulai ada persahabatan dengan dunia. Ya. Sampai-sampai dia kalau ada sesuatu yang dia kehilangan, dia akhirnya apa? Dia merasa umpamanya dalam hatinya itu mau bunuh diri aja. Akhirnya apa? Nggak setia kepada Tuhan. Ya, ini bersahabat dengan dunia ini gitu. Akhirnya kita diperbudak, ya. Diperbudak oleh apa? Mulai kita bersahabat. Akhirnya tidak lagi setia kepada Tuhan. Mulai persahabatan itu bagi anak muda udah mulai tergeser. Bagi anak muda saat ini dia lagi udah bersahabat dengan dunia ini dengan apa? Dengan permainan-permainan yang dimunculkan itu juga membuat kita menjadi bersahabat dengan Tuhan. Bukan dengan Tuhan, dengan dunia ini. Ya. Teknologi canggih segala macam itu ditawarkan oleh Tuhan. Ya iklan-iklan semuanya
Ini bersahabat. Akhirnya kita lupa. Lupa untuk berdoa, lupa untuk saat teduh, ya lupa baca firman Tuhan. Mulai ada persahabatan dengan dunia. Jadi barang siapa dikatakan hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadi dirinya musuh Allah. Ini kita ingat. Tidak kalau kita jadi musuh Allah. Kalau kita menjadi musuh Allah, keselamatan itu hilang. Yang tadinya Tuhan mencintai kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyelamatkan kita, mulai tergeser, kita nggak setia. Ya karena itu kalau kita belajar ada dikatakan keselamatan bisa hilang, keselamatan tidak bisa hilang. Antara Calvin dan Arminius. Tapi nanti itu dipelajari. Ada keselamatan misalnya. Ya ini. Kita bandingkan dengan Ibrani. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 14. Coba satu orang bisa baca. Ibrani pasal 12. Supaya kita jangan bersahabat dengan dunia. Atau salah konteks atau sama. Ibrani 12 ayat 14. Ya. Ibrani 14 ya. Coba 14 enggak ada. Ibrani pasalnya ke 12 ayat 14. Coba satu orang bisa baca. Ya benar juga ya. Ya. Ibrani pasal 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun. Nah, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan apa? Dan kejarlah kekudusan. Ada dua. Kita di sana kalau kalimat ini dikatakan ada usaha dari kita untuk berdamai. Dan juga apa? Kejar kekudusan hidup kita. Sebab apa? Sebab tanpa kekudusan kamu tidak bisa melihat Allah. Ini hampir sama dengan yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Jemaat Galatia pasal 5 ayat 21. Coba satu orang bisa baca. Galatia 5 ayat 21. Yang sudah ketemu bisa baca. Galatia pasal 5 ayat 21. Galatia 5 ayat 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang tidak dapat bagian dari kerajaan Allah. Tadi tidak bisa melihat Allah, tidak dapat bagian dari kerajaan Allah. Jadi ini yang dibuktikan. Jadi persahabatan dengan dunia ini membuat kita kehilangan hubungan dengan Allah. Ya. Jadi istilahnya teruslah bersahabat dengan Tuhan, jangan dengan dunia. Ya. Yang ketiga, kalau kita baca di sana, musuh Allah yang ketiga adalah diri sendiri. Ini diri sendiri. Kita harus bisa melawan diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Karena apa? Diri kita ini kalau kita lihat nggak pernah kita menghafal wajah kita ini. Kenapa? Dalam Yakobus dikatakan bercermin. Coba kenapa kita bercermin? Melihat kaca. Oke, gereja lihat kaca dulu, gitu kan? Apakah nggak hafal mukanya gimana? Ya, coba kenapa orang berkaca?
Ya saya memang ya, kenapa orang bisa berkaca, dia berkaca gitu. Ya. Apa nggak puas dengan dirinya kalau di situ? Kenapa orang berkaca? Siapanya? Berapa kali kita berkaca dalam sehari? Kenapa pada saat kita lihat kaca kita ini? Ya, kenapa juga ini? Kan? Kita lihat diri kita ini. Nah, kadang itu boleh dikatakan adalah diri kita, musuh kita, diri kita sendiri. Kadang-kadang kita antara keinginan Allah dengan keinginan daging itu selalu berlawanan. Sehingga susah untuk apa? Kita taat kepada Allah. Karena itu Paulus mengatakan, keinginan hatiku katanya ingin sebenarnya berbuat baik, tetapi yang datang itu selalu yang jahat. Artinya bagaimana kita bisa melihat diri kita? Apa kekurangan kita? Kita sendiri yang tahu. Tuhan sudah tahu, supaya kita diajar, supaya kita menyadari siapa diri kita ini. Musuh kita ini yang berat itu diri kita. Kenapa? Kita juga bisa menentukan kita bersahabat dengan dunia atau dengan Allah. Kan diri kita. Ya kan? Ada dua keinginan. Karena itu Paulus bandingkan ini keinginan daging dengan keinginan roh. Di dalam Galatia pasal 5 itu, keinginan daging dengan keinginan ini senantiasa berlawan. Kadang-kadang keinginan kita, diri kita ini yang membuat kita jauh dari Allah. Jadi kita perlu kita membenahi diri kita. Karena itu untuk kita bisa mengoreksi diri kita dengan apa? Dengan Alkitab ini. Karena itu dalam 2 Timotius pasal 3:16 kata, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Tulisan ini. Ada orang mengatakan Alkitab itu sudah bukan tulisan Allah semua. Kata. Saya pelajari Alkitab ini, ya. Kalau kita lihat di Alkitab ini nggak ada daftar pustaka atau referensi buku. Kalau saya dulu nulis tesis 120 halaman, itu referensinya hampir 40-50 buku. Bayangin aja, ini setebal ini, bayangkan. Setebal ini buku nggak ada daftar pustakanya. Dari mana asalnya gitu kan? Kalau kita lihat bagaimana murid-murid Yesus, pendidikannya bagaimana? Petrus sebagai nelayan, ya kan? Lukas ada tabib, tapi bisa menuliskan setebal ini. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Firman Tuhan ini diilhamkan oleh Allah, diberikan Allah, supaya apa? Supaya kita bisa bercermin melalui Alkitab ini. Pada saat kita membaca Alkitab ini, kita mulai diajar oleh Tuhan. Karena itu perlu hubungan pribadi untuk mengoreksi diri kita. Kita belajar firman Tuhan melalui baca Alkitab ini, baru kita mulai diajari oleh Tuhan. Karena itu iblis nggak senang kita baca Alkitab, supaya nggak diajari oleh Tuhan. Kalau diajari pendeta susah juga, bisa menyimpang juga. Tapi kalau kita baca Alkitab ini, diajari oleh Tuhan. Tuhan mengajari kita, ya kan? Baru kita mengatakan setelah diajari oleh Tuhan, Tuhan juga mulai mengoreksi diri kita dengan apa? Menyatakan kesalahan, bukan kesalahan orang lain,
Sehingga kenapa kita pada saat kita cenderung bisa melihat kesalahan orang lain, kesalahan kita nggak bisa kita lihat. Ya kan? Kadang-kadang orang itu langsung kita tahu kesalahannya. Padahal kesalahan kita lebih banyak. Karena itu kita pada saat baca Alkitab, Tuhan mulai mengoreksi kesalahan kita. Oh, ini kamu masih salah. Ini kamu masih salah Pak Saud. Berubah gitu kan. Ini kamu masih salah, berubah. Kan? Ini berubah, akhirnya kita berubah. Kita sadari berubah. Kita yang membuat kita, wah Tuhan tolong saya supaya saya berubah. Yang tadinya suka marah, Tuhan lembutkan hati saya Tuhan, supaya saya jangan marah. Jadi kita minta sendiri kepada Tuhan, supaya Tuhan yang mengubah kita, bukan orang lain yang mengubah kita, tapi Tuhan sendiri yang mengubah hidup kita. Ini yang penting. Ya. Kalau orang lain menyatakan kesalahan kita, pasti tersinggung. Besoknya nggak datang ke gereja, ya kan? Pasti tersinggung. Tapi kalau kita baca firman Tuhan ini, mulai kita, Tuhan, memang saya salah ini Tuhan, ampuni saya Tuhan. Karena itulah Alkitab diberikan Tuhan kepada kita, supaya kita mulai. Kenapa di daerah-daerah Kristen itu susah berubah? Karena Alkitab itu dibaca sekali setahun. Ya kan? Di Sumatera sana, di Kupang. Saya pernah pergi ke Kupang sana. Yang apa? Yang lakunya itu minuman keras. Sehingga ada pendatang datang. Lebih baik mereka gak minum, ya kan? Dia orang mencontoh karena nggak dibaca Alkitabnya, sehingga kita nggak bisa berubah. Yang bisa mengubah kita adalah dikatakan firman Tuhan ini, yang bisa mengubah kita hari demi hari. Sehingga perlu kita baca firman Tuhan. Kalau Tuhan tanya udah berapa kali kau baca Alkitab? Apa jawab kita? Tuhan, saya umur udah 21 Tuhan. Saya udah 22. Saya udah 58. Baru 1 kali. Ya kan? Atau baru perjanjian baru Tuhan. Dihitung-hitung. Pantasan. Kalau kita lihat di sana banyak orang-orang Kristen, boleh dikatakan tidak mampu menguasai dirinya, ya kan? Banyak orang, ya, langsung tersinggung. Kalau kita lihat, ya, banyak orang tersinggung karena apa? Jangan katakan apa? Siapa itu pendeta yang baru-baru ini dikatakan, jangan membangunkan macan lagi tidur. Artinya apa? Kalau macan itu disindir, langsung buk. Tapi kalau anak Tuhan sebenarnya dibangunkan macam tenang, ya kan, nggak langsung menerkam. Itu bedanya. Kalau ada firman Tuhan dalam hatinya, dia akan tenang. Kita bisa mengoreksi diri kita. Baru dikatakan memperbaiki kelakuan kita. Firman Tuhan ini hebat. Memperbaiki kelakuan kita. Artinya kelakuan kita yang dulu itu udah rusak, seperti mobil rusak. Akhirnya pada saat kita baca firman Tuhan ini diperbaiki. Yang rusak itu diperbaiki sehingga jalan. Nah, firman Tuhan ini belum untuk memperbaiki hidup kita sebenarnya, memperbaiki dari dalam, sehingga bisa berfungsi iman kita ini. Kalau nggak diperbaiki, terus macet. Jadi saya sarankan jangan bosan-bosan baca Alkitab.
yang mulai macet ini, baca lagi. Ya kan? Tuhan, saya berjanji tahun ini akan saya selesaikan baca Alkitab. Nah gitu kan. Tahun ini 1 kali gitu kan. Tahun depan 1 kali. Ya. Kalau ada iblis, lawan. Kalau mulai kita mau malas, lawan. Sehingga apa? Kita tuntas. Pada saat nanti kita bangga. Ya kan? Baru nanti ini nggak ngerti terus aja bablas. Karena apa? Dari Kejadian sampai Wahyu itu ada benang merah. Nanti Anda akan ketemu. Imamat katanya, susah katanya. Itu tentang bagaimana persembahan. Bilangan katanya gimana? Oh, nama-nama. Itu ada sejarahnya. Ya, sejarahnya apa? Bagaimana? Mulai kalau Anda baca itu, Tuhan membuat strategi di sana. Bagaimana peperangan. Karena itu dipanggil satu suku, baru mereka ditempatkan di tengah-tengah suku itu. Nanti supaya suku itu bisa berperan untuk menghadapi setiap lawan. Nah mulai ada yang mulai bosan, tapi buat itu dalam hidup kita renungkan, wah Tuhan itu luar biasa. Kenapa suku Israel itu 12 suku bisa mereka bertahan sampai saat ini? Karena setiap suku ada pemimpinnya. Setiap suku dibuat satu strategi oleh Allah. Nanti baca bilangan sehingga mereka kuat. Nah ini kalau kita lihat strategi peperangan sudah ada di dalam bilangan. Anda baca itu sehingga apa? Baru kita mulai bisa memperbaiki orang lain. Nah ini satu hal yang menarik dalam hidup kita. Amsal 16 ayat 18 katakan, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ini dua hal ini, kalau kita nggak bercermin kepada firman Tuhan, ini yang akan ini yang ada dalam diri manusia. Itu apa? Pertama, tinggi hati dan kecongkakan. Ini yang perlu kita lawan. Inilah musuh kita, ya. Kecongkakan dan tinggi hati. Tinggi hati, kecongkakan. Ini yang terjadi di dalam Kejadian. Waktu 11, waktu Menara Babel. Kecongkakan manusia itu, tinggi hati manusia. Ingin membangun menara sampai ke langit. Ya, kalau mereka lihat ke langit, ya nggak ada di sana. Langit terus. Kecongkakan itu sehingga Tuhan perlu mengacak-acak mereka. Nah, ya, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah satu pekerjaan besar di mata Allah. Ya. Ini percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah suatu pekerjaan besar bagi Allah. Kita hanya cukup percaya kepada Tuhan, melakukan dengan setia, itu cukup. Baca firman Tuhan, berdoa, kalau perlu beritakan Injil, sebenarnya itu bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Coba kita berdoa masing-masing. Mungkin 3 hal ini dalam musuh kita. Itu iblis senantiasa membuat keraguan bagi kita. Kita mulai bersahabat dengan dunia ini. Kita mungkin tidak bisa mengalahkan diri kita sendiri. Sehingga kedagingan itu selalu muncul dalam hidup kita. Mungkin kita bisa mengoreksi diri kita masing-masing. Kalau masih ada kelemahan, kita doa. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan akan memberikan pertolongan bagi kita. Sehingga kita mampu untuk menaklukkan 3 hal ini. Sehingga kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Sampai Tuhan memanggil kita. Tuhan Yesus, terima kasih.
pada pagi hari ini atas kasih dan pertolongan Tuhan kepada kami. Kami boleh belajar akan firman Tuhan. Firman-Mu terus berbicara kepada kami Tuhan, memberikan kekuatan, keteguhan, dan juga firman ini dapat mengoreksi hidup kami Tuhan. Karena itu tolonglah kami Tuhan, supaya kami tetap setia kepadamu Tuhan. Apapun masalahnya, apapun tantangan yang kami hadapi, kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih firman-Nya untuk Pak Saud. Tuhan Yesus memberkati. Saya menyimak di situ manfaat dari firman Tuhan. Memang bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menegur kita, dan bermanfaat untuk memperbaiki segala kelakuan kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, supaya kita semakin giat lagi untuk membaca firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan, tetapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Ibu Pur akan pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas segala yang sudah Engkau perbuat di dalam hidup kami hari lepas hari tanpa pernah berhenti. Segala berkat Engkau limpahkan bagi kami, segala sesuatu Engkau cukupkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih juga untuk ibadah minggu pagi hari ini, kami masih bisa bersama-sama menikmatinya. Terima kasih, Engkau berkati Bapak Pendeta Saud yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati dengan luar biasa, lebih luar biasa lagi Kau pakai dalam pelayanannya, dalam melayani Engkau dan juga melayani jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga akan memberikan persembahan. Kami serahkan persembahan yang terkumpul hanya kepadamu. Kami percaya segala sesuatunya berguna untuk kebaikan kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mohon dan mengucap syukur. Amin. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Salam Bapak Ibu, kita akan mendengarkan warta jemaat. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi bahwa kita punya musuh, iblis, diri kita, dunia, dan diri kita sendiri. Nah, memang rasanya kadang paling berat mengalahkan diri sendiri ya. Ya, apalagi diri sendiri itu kan digodain iblis terus. Jadi double sekaligus. Terima kasih Pak Saud untuk firman Tuhannya. Terima kasih juga buat Ibu. Nah, ini Ibu sudah ke depan. Besok anaknya Natalia. Loh, masa kalah? Ya, terima kasih untuk semuanya. Kita akan melihat warta. Persembahan kita minggu lalu totalnya 400.000. Silakan lanjutkan. Nah, itu sangat mendukung perjalanan atau kelangsungan pelayanan di gereja ini. Mari kita terus bersehati bersama-sama. Hal apapun yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan supaya ya kita bisa semakin menjadi berkat bagi orang lain.
Baik, kita lanjutkan. Ini tadi udah ya. Yang berulang tahun ya, tanggal 14 Kaleb Adi Purnomo. Harusnya sudah diganti itunya, gambarnya yang wisuda sarjana itu. Ya, Kaleb selamat ulang tahun. Ini yang bulan Mei. Oh bulan depan sudah Mei. Minggu depan sudah Mei ya. Ya, tanggal 1 Mei Pak Gunawan yang berulang tahun. Tanggal 12 Pak Milo. Tanggal 16 Pak Saud. Kalau Ibu Mei tanggal berapa? Ibu Mei kan Mei. Oh, itu masih ada. saya tadi lihat kok. Ya, tanggal 16 Mei ya Ibu Rindu. Tanggal 23 Mei ya paling mudah diingat, maka saya tanya Ibu Mei. Ya, selamat ulang tahun. Ada 5 orang ya yang berulang tahun. Ya, selamat ulang tahun semua 6 sama Kaleb. Ulang tahun pernikahan kan harusnya ada ya. Ya, lanjut. Ya, ini dia ulang tahun pernikahan bulan April hari ini ya. Tadi Bu Mei sudah ucapkan. Hah? Oh, Sabtu ya? Oh, 25. Oh, saya malah belum ucapkan. Ya, Roni dan Ibu Jojo. Terus selamat ulang tahun. Ada lagi? Ini dia 49 tahun Pak Yopi sama Ibu pada tanggal 29 April. Ya, dia ulang tahun pernikahan yang ke-49. Tahun depan 50, Pak Pur tahun depan 25. Jauh ya, setengah bedanya ya. Baik Bapak Ibu, yuk kita teruskan. Ini ada lagi yang menikah, Pak Hadi sama Ibu Mei Lani tanggal 5 Mei. Ya, selamat ulang tahun juga pernikahan. Terus ya ini bertugas ya. Ya, kita doakan untuk minggu depan ya, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Sudah ya, semua datang ya. Ya, lanjut. Ya, khotbah Pak Yopi di Radio CP 103.5 FM setiap hari Minggu pagi pukul 7 ya, masih terus ada. Jadi Bapak Ibu boleh dengar. Kita lanjut. Ya, pokok doa kita ya, di India ternyata sudah semakin banyak yang kena Covid. Ya, jadi kita terus doakan supaya tidak menyebar ke Indonesia ini. Itu karena adanya festival keagamaan. Mereka berduyun-duyun ke Sungai Gangga itu tanpa batas, tanpa masker, tanpa pakaian sebagian, karena ada aliran Hindu itu yang hidup tanpa pakaian sama sekali. Jadi mereka berduyun-duyun, akhirnya menyebarlah Covid. Ya, kita doakan supaya tidak sampai ke Indonesia. Ada lagi selain ini? Sudah nggak ada ya? Ya, itu. Oke, baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah melaksanakan ibadah kami dan kami berterima kasih untuk semua yang bertugas dan kami semua yang datang pada hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Saud yang kembali mengingatkan kami bahwa kami memiliki musuh, yaitu ada iblis yang selalu mencoba mempengaruhi kami dengan berbagai macam cara. Ada juga dunia ini yang menawan sekali sehingga sering kami tertarik oleh dunia ini dan akhirnya tidak peduli lagi kepada Tuhan dan diri kami sendiri. Kadang kami ingin memuaskan diri kami abai untuk kepentingan kerajaan Allah. Karena itu Tuhan tolong kami supaya kami terus bersekutu mempelajari firman Tuhan, baik secara umum maupun pribadi, agar firman Tuhan itu yang akan membuat kami bisa menangkis semua anak panas iblis yang mencoba menyerang kami. Terima kasih untuk hamba-Mu ini, berkati terus menerus pelayanan dan kesehatan, dan terima kasih untuk seluruh tim yang memandu kami dalam ibadah ini. Terima kasih untuk semua yang ikut mempersiapkannya juga. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kiranya kami terus bisa saling bekerja sama satu dengan yang lain sebagai anggota tubuh Kristus
biar kami terus mendukung satu dengan yang lain. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami kesehatan, dan biarlah kiranya kasih di antara kami terus makin bertumbuh sebagai saudara kekal di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa supaya Engkau juga memberkati bangsa kami. Mohon belas kasihan-Mu supaya bangsa ini bisa segera keluar dari krisis, dan kapal selam yang entah di mana itu Tuhan, tolonglah supaya segera bisa ditemukan, ada kepastian. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu supaya tim yang mencari, agar mereka terus bekerja keras. Tuhan juga lindungi mereka supaya tidak ada korban lain. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang ditinggal. Mungkin mereka sangat stres. Tuhan kiranya memberkati mereka semua. Tolonglah, semua membutuhkan kepastian pada waktu ini. Kami juga berdoa kepada-Mu untuk masalah COVID yang masih terus belum bisa teratasi dengan baik. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan, supaya masyarakat betul-betul saling menjaga diri, khususnya pada mendekati Idul Fitri, supaya diikuti anjuran protokol pemerintah agar tidak mudik. Tolonglah, walaupun ini memang masalah keagamaan yang sangat dihormati di negeri ini, tetapi Bapa, kami berharap supaya semua saling menjaga demi kebaikan bersama, demi kebaikan bangsa ini. Karena itu Bapa, berikanlah hati kepada setiap orang agar betul-betul mengepentingkan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Kami juga berdoa kepada-Mu supaya pihak aparat yang berjaga-jaga, mereka kuat, mereka tegas, tapi juga bijaksana, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak mengenakkan, yang bisa melanggar secara hukum. Kami juga doakan Tuhan supaya Engkau menolong untuk ekonomi bangsa ini, karena ekonomi bangsa kami belum pulih, masih sulit. Tolonglah, dan juga di tengah-tengah ekonomi yang seperti ini, agar orang-orang yang banyak uang tidak memamerkan kekayaan mereka, sehingga tidak menimbulkan rasa kecemburuan, rasa kemarahan bagi orang-orang yang susah untuk mendapatkan nafkah. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau juga memberkati setiap tenaga medis, kuatkan mereka terus-menerus, lindungi mereka, apalagi yang berhubungan khusus dengan COVID. Tolonglah mereka, karena mereka juga jenuh, lelah, mereka juga stres. Tolong mereka semua. Tuhan, kami juga berdoa supaya Engkau menyelamatkan bangsa ini. Kiranya gereja Tuhan bangkit, gereja yang suam-suam kuku supaya dibangkitkan oleh Tuhan, agar gereja-Mu menjadi bergairah kembali, bergairah untuk menjangkau bangsa ini, bergairah menjadi saksi Kristus, bergairah untuk menceritakan imannya kepada orang lain, sehingga bangsa kami ini diselamatkan. Dan pakailah setiap sarana yang ada untuk bisa memperkenalkan kasih-Mu kepada bangsa kami. Tolong dan nyatakanlah juga diri-Mu Tuhan lewat mimpi-mimpi, penglihatan-penglihatan, mujizat-mujizat, tanda-tanda ajaib, sebagaimana banyak dialami juga oleh orang lain, bukan hanya di Indonesia ini, tetapi juga di benua-benua lain di negeri kami. Bahkan di negara-negara tersulit sekalipun Engkau sering menyatakan diri. Karena itu kami berdoa kepada-Mu Bapa. Kami tahu bahwa bangsa ini merindukan keselamatan, merindukan penciptanya, merindukan pengampunan. Dan pengampunan itu gratis melalui darah Yesus Kristus. Karena itu kami berharap agar berita ini tidak pernah berhenti, tetapi semakin kuat, semakin gencar, semakin besar suara kami untuk menyuarakannya. Demi kami mengasihi bangsa ini seperti Engkau mengasihi bangsa kami. Kuatkan pemerintahan kami dan setiap upaya untuk mengganggu pemerintahan supaya Tuhan menghalau. Lindungi pemerintahan, lindungi pemimpin-pemimpin kami Tuhan, lindungi bangsa kami dari keterpecahan, lindungi dari orang-orang yang ingin menggantikan ideologi negeri ini, supaya ideologi negeri kami tetap seperti yang disepakati oleh pendiri bangsa kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu dan jemaat-Mu di Menara Pengharapan ini supaya Engkau memberkati kami semua. Tolonglah kami terus-menerus supaya kami bertumbuh di dalam iman. Pimpin kami, arahkan langkah kami terus, dan buatlah kami semakin menggemari ketaatan kepada Tuhan daripada hal-hal lain yang membuat kami bisa semakin menjauh dari Engkau. Kami mohon belas kasihan Tuhan supaya kami betul-betul memiliki prioritas, yaitu untuk Engkau sendiri. Kami berdoa supaya Engkau juga memberkati Pak Yopi, berkati Ibu sebagai gembala kami. Tuhan, tolong mereka selalu,
dan pelayanan Pak Yopi di Subang. Tuhan memberkati. Tuhan, kami juga doakan supaya Engkau yang menolong, memberkati Ibu Lili dan juga Michael Topang dan sembuhkan mereka. Inilah harapan kami terus-menerus kepadamu. Biarlah Engkau bekerja untuk semua. Kami juga bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik itu ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Di bulan lalu ada Caleb dan di bulan ini ada 5 orang dan juga pernikahan. Tuhan kiranya memberkati semua yang berulang tahun ini. Kami bersyukur karena kesetiaan Tuhan menopang mereka, kesetiaan Tuhan memelihara, melindungi dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya saudara-saudara kami ini semakin hari semakin menghayati betapa besarnya Tuhan, betapa hebatnya Tuhan untuk memelihara hidup mereka. Terpujilah Engkau Bapa. Kami berdoa agar Engkau juga menolong untuk memberkati seluruhnya kami, agar kami pun benar-benar bisa berbagi berkat. Itulah harapan kami. Jadikan kami terus menjadi orang yang membuka diri, prihatin, peduli, merangkul, mengasihi orang-orang lain, karena begitu banyak orang membutuhkan kami. Tolong supaya kami memiliki telinga untuk mendengar setiap keluhan dan memberikan mulut untuk berdoa bagi orang-orang yang mengalami kesulitan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Berkati untuk ibadah kami minggu depan. Tuhan kiranya mempersiapkan semua yang mengambil bagian pelayanan agar mempersiapkan diri dengan sebaik-baik mungkin, agar semua yang kami lakukan kami dasari dengan kasih kepada Tuhan dan sesama. Terpuji Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan turun dari kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidupnya kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pada siang hari ini, biarlah semuanya boleh mencari kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk minggu depan Tuhan, biar Engkau pertemukan kami pribadi lepas pribadi di tempat ini untuk bersama-sama kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Sebentar kami akan undur dari tempat ini. Engkau tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.